Pak Suaidi, ketika melihat teman belajar di kelas, mengajar di kelas, kita ada terinspirasi untuk melakukan sesuatu penting. Nah, kemudian evaluasi dan refleksi, berbagi. Refleksinya berbagi, caranya merefleksi nanti terserah gimana ya. Nah, ini beberapa hal mungkin yang perlu kita ingatkan terkait apa yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi. Nah, kemudian pasca Lokakarya 2 kemarin, tim PMO atau tim Kompel ini harusnya sudah dilaksanakan, mungkin tagihan-tagihannya beberapa hal, tapi sudah ada yang kita selesaikan bersama Pak Kepala di tingkat Lokakarya. Mungkin di tingkat sekolah yang masih perlu ada tindak lanjutnya, ini terkait dengan refleksi budaya sekolah, kemudian lembar refleksi itu harusnya juga diketahui oleh PMO. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan berbagi, coba kita mengerjakan kuis dulu Bapak Ibu. Silahkan ditulis kuis di brosurnya, di brosurnya. Kuisis. Kuisis sudah lancar. Kuis. QEZ ya, QEZ. Nah, ini dia 25186. Kuisis. Silakan sebelum kita masuk ke pembahasan modul ajar, karena modul ajar yang akan kita bahas nanti adalah modul ajar yang mengintegrasikan diferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi. Masih ingat apa pembelajaran berdiferensiasi? Iya, proses pembelajaran yang berpihak pada siswa yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Terus di pembelajaran apa ya? Pembelajaran diferensiasi. Kebutuhan belajar siswa. Kebutuhan belajar siswa itu Bapak Ibu masih ingat? Nah, jadi harus diulang benar-ulang ini. Oke, coba kita perhatikan sedikit Bapak Ibu, mohon diperhatikan sebelum kita masuk kuis. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang menyesuaikan, apa yang disesuaikan Bapak Ibu? Proses pembelajaran dengan apa? Kebutuhan belajar murid ya. Kebutuhan belajar murid itu ada minimal ada 3 macam kebutuhan belajar murid, yakni apa Bapak Ibu? Kesiapan, minat, sama profilnya ya. Profil belajar murid. Nah, kemudian kesiapan belajar murid bisa dilihat apakah dia dalam kategori siswa lambat, siswa cepat, kemudian dia mandiri, mendasar, transformatif dan sebagainya. Ini kemudian yang berikutnya dari sisi minat ya, sisi minat, dan ada lagi. Nah, ini beberapa ide yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat murid. Ada ide-ide dari Bapak Ibu guru. Kita bedah sebentar ini tentang pembelajaran berdiferensiasi, mungkin belum maksimal berarti kemarin. Oke, jadi sekali lagi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang bagaimana Bapak Ibu? Pembelajaran yang menyesuaikan proses dengan kebutuhan individu setiap anak. Jadi proses pembelajaran yang dilakukan di kelas itu kita sesuaikan dengan kebutuhan individu setiap anak. Kebutuhan setiap anak minimal menurut Temlinson ada 3, yakni kesiapan, minat, dan
gaya belajar. Sekarang kalau kita dari sisi kesiapan, ada anak yang lambat, ada juga yang cepat memahami, itu maksudnya ya. Kemudian dari sisi minat murid, ada anak yang berminat di memasak, kemudian TikTok atau video, gambar. Nah, bagi aku diapakan minat anak ini? Misalnya kalau bahasa Inggris, siapa bahasa Inggris? Pak Faizin ya. Bagaimana misalnya Pelunggu mengaitkan anak yang berminat di memasak, ada yang berminat di keagamaan, ada juga yang berminat di kesehatan. Sekarang kalau misalnya Pelunggu membuat teks prosedur dengan minat anak yang beragam ini, apa yang akan dilakukan? Yang minat di memasak, kita sarankan silakan bisa membuat teks prosedur tentang memasak, misalnya membuat teh atau cara membuat nasi goreng, fried rice, atau cara membuat omelet ya. Jadi dadar telur ya. Nah, bagaimana dengan anak yang berminat di keagamaan, misalnya teks prosedurnya dalam bentuk apa? Misalnya kalau di keagamaan, bagaimanakah cara kita wudhu yang benar? Wudhu yang benar. Itu bisa dibuatkan teks prosedurnya? Bisa, mantap. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ketika anak berjangan hanya teks prosedur tentang memasak saja atau tentang keagamaan saja. Biasa dulu kita pakai teks prosedurnya bagaimana Pak Guru sebelum kita kenal pembelajaran berdiferensiasi? Kalau dulu kan disamaratakan, misalnya kalau ada juga teks prosedurnya tentang membuat layangan. Reta Nina Mama. Laki maupun perempuan, nanti itu mungkin Pak Guru teman-teman, ketika anak itu berminat di bidang matematika, mungkin nanti teks prosedurnya berupa membuat layang-layang. Apa ide yang Pak Guru lakukan misalnya untuk mendorong mempertahankan minat anak ini? Apakah di semacam pilihan gambar atau pilihan langsung dari mulut ke mulut? Langsung pilihan sesuai dengan hati nurani. Langsung pilihan bisa juga diberikan semacam gambar-gambar, nanti akan anak yang berminat di A, di B, di C. Nah, itu mungkin Pak Pringgi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi minat. Nah, sekarang bagaimana dengan gaya belajar? Masih ingat Bapak Ibu gaya belajar anak? Minimal paling tidak ada berapa yang paling umum muncul? Auditory, visual, kinestetik. Nah, sekarang apa ide yang Bapak Ibu akan kembangkan ketika ada anak yang kinestetik? Misalnya gimana? Siapa yang bahasa Inggris di sebelah sini? Coba. Kalau tadi Pak Faizin, kalau anak yang berminat di bidang memasak, agama, matematika, nanti anak-anak kita akan diberikan kebebasan untuk menyusun teks prosedur sesuai dengan minatnya.